Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Membangun Hikmat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 23. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Firman tersebut menunjukkan bahwa Yesus diasuh oleh kedua orang tua yang taat melaksanakan hukum agama. Ketaatan juga ditunjukkan dalam firman selanjutnya adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Saudara-saudari terkasih, Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari terkasih, ketaatan batin yang peroleh hikmat kesadaran dan rasa syukur juga ditunjukkan oleh Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Yesus, Maria, dan Yusuf ke kota kediamannya
yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pola asuh Maria dan Yusuf yang taat berserah hidup ke dalam penyelenggaraan Allah membangun Yesus menjadi pribadi yang kuat jiwanya, serta dipenuhi hikmat dan kasih karunia Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati peristiwa Yesus yang dipersembahkan kepada Allah di Keniza, Yerusalem. Sebagai orang tua, Maria dan Yusuf rela mempersembahkan yang paling istimewa bagi mereka, yakni anak laki-laki sulungnya, dalam rangka mengikuti hukum kebenaran sesuai keyakinan. Sikap hidup taat ini tidak hanya bermanfaat bagi pribadi yang melaksanakan, melainkan juga anggota keluarga yang hidup bersama dengannya. Setelah dewasa, Yesus menegaskan hukum yang paling utama, yaitu cinta kasih. Yesus mengajak kita untuk mencintai Allah Bapa lebih dari segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Konsekuensinya ialah kita perlu berani menghadapi penderitaan, pengorbanan diri, manakala kita menjalani proses mencintai tersebut. Dalam hidup sehari-hari, kita masih sering merasa berat hati saat dituntut menyelesaikan pekerjaan lebih banyak daripada anggota lain. Memang tidak mudah mengatasi beban berat tersebut seorang diri. Namun sikap ikhlas menjalani sambil berserah diri kepada Yesus membuat beban menjadi ringan dan berbuah hikmat bagi semua. Secara pribadi, maukah saya hidup taat melaksanakan hukum utama cinta kasih dan percaya berserah diri pun keluarga terkasih ke dalam penyelenggaraan Allah? Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menegaskan hukum cinta sebagai pedoman hidup, serta mengundang semua orang yang memikul beban berat untuk datang kepadamu. Kami sadar, kami sering lupa akan kedua firman-Mu tersebut, sehingga kerap merasa khawatir dan berkecambuk rasa tidak nyaman dalam hidup harian. Ajarilah kami untuk taat melaksanakan hukum cinta dan berserah kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.